Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini merupakan bagian keempat yang merupakan video terakhir yang berisi materi penjelasan sistem informasi akuntansi. Jadi pada video berikut sebelumnya itu ada berisi penjelasan terkait dengan sistem informasi akuntansi, itu siklus akuntansi suatu entitas yang dimulai dari suatu transaksi melalui suatu jurnal. Yang kedua, bagaimana pemindahan dalam buku besar yang atau disebut dengan posting buku besarnya itu seperti apa. Yang ketiga, penyusunan neraca saldo, terus penyusunan dalam ayat jurnal penyesuaian dan juga posting ke buku besarnya, terus menyusun neraca saldo disesuaikan, terus memisah antara neraca saldo menjadi suatu laporan keuangan. Sampai akhirnya dibuat jurnal penutup, terus neraca saldo setelah penutupan, baru dibuat bagaimana penyusunan saldo untuk periode berikutnya. Sampai di akhirnya yaitu penyusunan jurnal kembali. Di bagian yang terakhir di sini kita akan membahas terkait dengan akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi di pembahasan sebelumnya itu kita masih menggunakan buku Dwi Martani. Jadi kita menggunakan ilustrasinya dari PT Damai Sejahtera sebagai contoh untuk perusahaan jasanya. Itu sebagaimana kita tahu ada dua jenis perusahaan yang dikenal, yaitu adanya perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang itu seperti apa? Jangan kita lihat di sekeliling kita, perusahaan dagang itu ada yang koperasi, ada warung kecil, warung besar. Warung kecilnya itu seperti misalkan di toko-toko yang ada di sekitaran kita. Untuk garis besarnya itu ada Carrefour, ada Giant, ada Hypermart, dan lain sebagainya. Dan dari berbagai macam gerai tadi itu bisa menghasilkan pendapatan. Dari mana? Dari penjualan barang yang dibeli dari pemasok. Jadi barang yang dijual kepada konsumen itu dibeli dari pemasok. Maka itu dikatakan sebagai persediaan barang dagangannya yang akan dijual kepada konsumen. Sehingga itu nanti ketika barangnya sudah dijual kepada konsumen akan menghasilkan yang namanya margin atau keuntungan. Jadi yang disebut dengan perusahaan dagang itu bisa memperoleh penghasilan dari menjual barang yang dibeli dari pemasok atau dikenal sebagai persediaan barang dagangan, sehingga bisa memperoleh yang namanya keuntungan. Untuk persediaan barang dagangan itu diperoleh dari pembelian dari pemasoknya, dari suppliernya, dan itu tanpa mengubah bentuk atau fungsi dari barang tersebut. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur itu mengolah dari material dan bahan mentah itu menjadi bahan jadi sebelum bisa dijual, baik itu langsung dijual kepada konsumen akhir atau juga melalui distributor yang merupakan perusahaan dagang. Jadi perusahaan manufaktur seperti kita tahu ada yang namanya Aqua dari Unilever, yang itu mengolah dan dari bahan mentah menjadi barang jadi sebelum dapat dijual baik langsung maupun didistribusikan ke distributor. Jadi yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak di sini. Untuk perusahaan jasa itu tidak ada yang namanya persediaan. Jadi perusahaan jasa itu hanya memberikan jasa, hanya memberikan pelayanan kepada konsumen. Kalau perusahaan dagang itu ada satu jenis persediaan. Persediaannya apa? Ada persediaan barang dagangan. Jadi di sini perusahaan dagang membeli barang, kemudian barangnya tadi dimasukkan dalam persediaan, kemudian dijual lagi kepada konsumen tanpa mengubah bentuk maupun fungsi dari barang tersebut. Yang terakhir, kalau perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, maupun persediaan barang jadi. Jadi dalam manufaktur itu bahan baku kemudian diproses dan menjadi akhirnya berupa barang jadi.
Jadi pada bagian ini akan dibahas sekilas terkait dengan perusahaan dagang. Sedangkan untuk perusahaan manufakturnya itu masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait di materi akuntansi biaya maupun di akuntansi manajemen. Bagaimana untuk pencatatan ketersediaan dan beban pokok penjualan pada perusahaan dagang? Untuk penjualan yang dilakukan pada perusahaan itu, pencatatannya ada dengan dua metode, yaitu bisa menggunakan metode perpektual dan juga dengan menggunakan metode periodik. Jika menggunakan metode perpektual, maka ada jurnal yang dicatat, yaitu pertama, kas atau piutang pada penjualan. Ini untuk mencatat dari penjualan, berarti mengakibatkan adanya kas kalau penjualan secara tunai, kreditnya penjualan. Kalau penjualan secara kredit akan menambah jumlah piutang pada penjualan. Dan juga untuk mencatat nilai persediaan yang terjadi, itu beban pokok penjualan pada persediaan. Jadi ketika ada penjualan barang dagangan, otomatis dari barangnya itu kan akan beban pokok penjualnya kan akan bertambah dan mengurangi jumlah persediaan. Jadi untuk mencatat nilai persediaan yang terjual. Sedangkan untuk pencatatan secara periodik itu berarti besarnya saldo persediaan dan beban pokok penjualan untuk periode itu ditentukan pada akhir periode. Jadi pencatatannya dilakukan pada akhir periode. Maka jurnalnya bagaimana? Persediaan pada kas atau utang usaha. Ketika ada pembelian barang, jadi di sini pembelian barang dagangannya itu dilakukan secara tunai, maka secara otomatis persediaannya akan bertambah. Sedangkan untuk kasnya itu akan berkurang. Untuk apa? Untuk membeli persediaan. Tetapi kalau digunakan pembeliannya secara kredit, berarti mengakibatkan bertambahnya utang. Utangnya bertambah, persediaannya juga akan bertambah. Apabila barang persediaan tersebut sudah dijual, maka perusahaan itu belum mengurangi nilai persediaan. Apabila barang persediaan tersebut sudah terjual, maka perusahaan belum mengurangi nilai persediaan dan juga mencatat jurnal kas atau piutang pada penjualan. Di sini ya sebagai contoh untuk pencatatan pembayaran di muka dan penggunaan jurnal pembayarannya. Pertama, diakui sebagai beban di muka. Jadi sebagai contohnya di sini Anda lihat di halaman 100 di bukunya Grimatani. PT Usaha Dagang melakukan pembayaran asuransi untuk gudang penyimpanan pada periode 1 tahun di depan dengan nilai 24 juta. Jadi pertama, pembayaran asuransi. Berarti sebagai beban di muka. Karena apa? Karena asuransi itu dibayarkan untuk 1 tahun yang akan datang. Berarti beban asuransi dibayar di muka pada kas. Sebagai beban di muka, karena apa? Karena ini kan asuransinya dibayar terlebih dahulu dan dipakai pemakaiannya itu dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang. Dan yang kedua, diakui sebagai beban, yaitu apa? Beban asuransi pada kas. Sama kan? Tapi di sini bebannya dibayar di muka karena ini diakuinya beban asuransi itu dibayar sebelum asuransi itu digunakan. Untuk penyesuaiannya, beban asuransi dibayar di muka, yaitu senilai karena pemakaian 1 tahun yang akan datang, berarti 1/12 dikali nilai asuransinya, yaitu 24 juta. Jadi beban asuransi di bulan Juli, kan ini Juli kan, setiap bulannya itu sebesar 2 juta. Sedangkan untuk penyesuaiannya, kalau diakui sebagai beban, maka beban asuransi dibayar di muka itu senilai 22 juta. Diperoleh dari mana? 24 juta. Ya, bebannya itu masih berapa sih? Gitu loh. 24 juta dikurangi 2 juta. 2 juta itu apa? Yang sudah digunakan pada bulan Juli.
Jadi masih mempunyai tanggungan lagi perusahaan itu yang pengelola asuransinya itu 22 juta yang akan digunakan di 11 bulan yang akan datang. Kalau yang beban di muka tidak ada zona pembalik, sedangkan untuk metode beban itu zona pembaliknya beban asuransi pada beban asuransi di muka senilai 22 juta itu difungsikan untuk pengakuan sebagai beban. Maka dari jurnal ini kita bisa melihat bahwa untuk jurnal pembalik itu dibuat dengan maksud untuk bisa memastikan konsistensi dalam pencatatan suatu entitas, yaitu untuk pengeluaran dicatat sebagai beban terlebih dahulu. Semua pengeluaran itu dimasukkan sebagai bebannya, ya. Pengeluaran itu dimasukkan sebagai beban. Oke, untuk materi sistem informasi akuntansi itu alhamdulillah sudah selesai. Ada 4 video yang saya buat di sini. Untuk pembahasan yang terakhir ini terkait dengan perusahaan dagang, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk kita bisa memahami bahwa perusahaan dagang itu mempunyai karakteristik. Jadi yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa maupun manufaktur itu dalam perusahaan dagang itu ada yang namanya akun persediaan. Akun persediaan itu merupakan akun real. Jadi perlakuan itu perlakuannya itu dapat dikelompokkan atau dapat dikategorikan sebagai aset lancar. Munculnya di mana? Munculnya di laporan posisi keuangan atau neraca. Dan juga ada yang namanya akun beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan beban itu masuknya ke akun nominal, sehingga kalau akun nominal atau bebannya itu masuknya dalam laporan laba rugi komprehensif. Untuk nilai penjualannya dikurangi beban pokok penjualan. Jadi penjualan dikurangi beban itu menghasilkan laba atau rugi bruto. Oke, itu untuk kesimpulannya bisa kita ambil di materi yang terakhir, itu terkait dengan akuntansi untuk perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Banyak yang dikurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.